Jenis sampah berdasarkan sifat. Jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik atau degradable, sampah anorganik atau undegradable, dan sampah beracun atau B3, bahan berbahaya beracun. A. Organik atau degradable. Sampah organik merupakan jenis sampah yang mudah membusuk, misalnya sisa makanan, sayuran, daun kering, dan lainnya. Kelebihan dari sampah organik ini yaitu dapat diolah sehingga bisa digunakan sebagai pupuk kompos. B. Anorganik atau undegradable. Jenis sampah anorganik yang merupakan sampah yang tidak mudah membusuk. Contohnya yaitu plastik wadah, kertas, botol gelas minuman, kayu pembungkus makanan, dan lainnya. Sampah anorganik dapat dijadikan sampah komersial yang nantinya dapat laku dijual untuk dijadikan produk lain. C. Beracun atau B3. Jenis sampah berdasarkan sifatnya yang terakhir yaitu sampah B3 atau beracun. Biasanya sampah ini berasal dari limbah rumah sakit, pabrik, atau lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah B3 ini memiliki ciri lain yakni sampah yang belum dapat diolah dengan cara teknologi dan timbul secara periodik. Jenis sampah berdasarkan bentuk. Jenis sampah berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah padat dan sampah cair. A. Padat. Sampah padat merupakan semua atau segala bahan buangan terkecuali urin kotoran manusia dan juga sampah cair lainnya. B. Cair. Sampah cair merupakan sebuah bahan cairan yang sudah digunakan dan tak dibutuhkan kembali kemudian dibuang ke tempat pembuangan. Jenis sampah berdasarkan sumber. Jenis-jenis sampah berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 6 bagian. A. Sampah industri. Sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair atau padat. B. Sampah konsumsi. Sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan. C. Sampah manusia. Sampah hasil dari pencemaran manusia seperti feses dan urin. D. Sampah pertambangan. Limbah pertambangan adalah suatu barang yang disisakan dari suatu proses pertambangan yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomi lagi. Contoh, karbon monoksida, karbon dioksida, dan berbagai zat kimia yang bersifat berbahaya dan beracun. E. Sampah alam. Sampah yang diproduksi di kehidupan liar dan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. F. Sampah nuklir. Sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan warnium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Jenis sampah berbahaya dan beracun. Satu dari seluruh karakteristik yang ada, karakteristik beracun merupakan karakteristik memiliki timbulan yang paling tinggi di antara karakteristik lainnya. Sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang selanjutnya disebut sampah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Karakteristik beracun memiliki berbagai macam jenis dalam timbulan sampah B3 rumah tangga dan merupakan jenis sampah yang sering dibuang sehingga menyebabkan tingginya timbulan yang dihasilkan. Karakteristik beracun disusul oleh karakteristik mudah terbakar atau meledak, korosif, menimbulkan iritasi, dan yang paling terakhir dengan timbulan yang paling sedikit dan hampir tidak ada yaitu infeksius. A. Baterai. Baterai mengandung bahan kimia yang beracun seperti merkur, nikel, dan kadmium. Jika baterai tersebut berakhir di tempat pembuangan sampah, bahan kimia tersebut dapat larut ke dalam tanah atau sistem air. B. Pestisida. Pupuk taman berbasis kimia berbasis dan pestisida tidak boleh dicurahkan ke saluran pembuangan atau dibuang ke sampah, karena pestisida memiliki bahan yang amat berbahaya untuk makhluk hidup maupun ekosistem dalam cakupan luas. C. Sampah masker kesehatan. Jenis sampah yang berbahaya dan beracun pada saat ini bertambah, salah satunya masker kesehatan. Sampah masker kesehatan yang tidak merupakan bagian dari sampah organik atau sampah yang dapat didaur ulang secara alamiah, maupun sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat didaur ulang secara alamiah. Pengertian karakteristik sampah. Karakteristik sampah fisika. A. Kelembapan sampah. Kelembapan sampah memiliki kelembapan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengetahui kelembapan sampah dapat menggunakan 2 cara, yaitu pengukuran berat basah dan berat kering. B. Berat jenis. Berat jenis adalah berat bahan persatuan volume. Berat jenis dibutuhkan karena digunakan sebagai alat untuk menghitung jumlah beban pada suatu massa dan jumlah volume sampah yang akan ditangani. C. Val capacity atau kapasitas lapangan. Kapasitas lapangan yaitu total kelembapan yang dapat ditampung sampah yang diakibatkan oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. D. Permeabilitas sampah yang dipadatkan. Mengetahui gerakan cairan dan gas dalam landfill diperlukan permeabilitas sampah yang dipadatkan. E. Skala dan peredaran partikel penentuan. Jenis sarana dan prasarana pengolahan sampah dapat digunakan untuk menentukan ukuran skala dan peredaran partikel, terutama digunakan dalam memecahkan partikel yang berukuran besar dari partikel yang berukuran kecil.
Karakteristik sampah kimia. A. Analisis utama atau ultimate analysis. Beberapa karakteristik kimia sampah yang perlu dilakukan pengukuran adalah penentuan unsur kandungan hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan belerang pada sampah. B. Analisis proximat atau proximate analysis. Analisis proximat terhadap materi municipal solid waste yang memiliki sifat mudah terbakar. C. Kandungan energi pada komponen sampah. Sampah yang memiliki kandungan energi dapat dihitung dengan memanfaatkan alat kalorimeter. Jika tidak ada kalorimeter, maka kita dapat menggunakan bom kalorimeter. D. Titik lebur abu. Pengertian dari titik lebur abu adalah titik yang terdapat pada suhu atau temperatur saat terjadinya proses pembakaran yang dapat menghasilkan abu. Karakteristik sampah biologi. Menurut Tebane Close, sampah organik dapat ditentukan karakteristik sampah melalui penentuan karakteristik biologi. Parameter-parameter yang umum digunakan antara lain: A. Kelarutan di dalam air. Contohnya adalah zat tepung, gula, asam amino, dan lain sebagainya. B. Lignin adalah senyawa yang termasuk ke dalam polimer yang memiliki jaringan aromatik. C. Yang terdiri dari rantai-rantai asam amino. D. Hemiselulosa adalah hasil dari reaksi kondensasi yang terjadi pada gula dengan karbon. E. Lilin, lemak, dan minyak. F. Selulosa adalah hasil dari reaksi kondensasi antara gula dan karbon. G. Lignoselulosa adalah kombinasi dari selulosa dengan lignin.